Teman-teman, saya masih berada di sini. Itu bisa kita lihat ya, Mang Unang dengan traktornya. Dan saya melihatnya sih begitu dia happy ya, menikmati setiap adegan ya, setiap pergerakan untuk dalam pengolahan sawah melalui traktor ini. Ya. Jujur saja teman-teman, saya jadi merasa ikut terhibur juga ya. Bukan semata-mata demi konten, tapi memang ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika saya bisa berada hadir di tempat ini untuk terjun langsung merasakan atmosfernya pengolahan tanah melalui hand traktor ini, atau biasa disebut dengan kerbau besi ya. Tadi teman-teman gimana Sadat ya yang sering membantu orang tuanya untuk menjalankan traktor. Nah, sekarang sudah kembali lagi beraksi menjadi operator melanjutkan, sekaligus juga membantu orang tuanya. Luar biasa teman-teman ya, di usia yang seperti ini tapi ketaatan dan kecintaan kepada orang tuanya sudah begitu terbentuk. Sadat, hati-hati. Luar biasa ya teman-teman ya, saya salut. Saya rasanya jadi apa ya, kayak ingin seperti berebes mili kalau orang Jawa bilang, karena di saat usia masih seharusnya dia bermain dengan teman-temannya, tapi dia sudah membantu orang tuanya ya. Dan saya ngelihatnya mereka membantunya juga tetap dengan penuh keceriaan, tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban, bahkan mungkin boleh jadi ya, dan saya merasakan penuh dengan kecintaan ya. Aura rasa sayang kepada orang tuanya itu begitu terasa dari getaran-getaran lewat kata yang disampaikannya pada saat saya berbincang-bincang langsung tadi. Oh, jadi ya langsung dipakai gelebek gitu. Oh, namanya gelebek ya? Iya. Jadi ini kalau sudah gini nggak perlu disingkat lagi ya? Nggak usah, nanti tunggu mungkin seminggu lah baru diinjak lagi, dijadikan. Oh, seminggu diinjak lagi? Iya. Oh iya, baru habis itu ini ditabur? Iya. Oh gitu ya, nggak perlu pakai bibit-bibit disemai dulu apa enggak ya? Nggak musim sekarang mah, karena modalnya itu yang dipikirkan. Kalau iya. Sekarang modalnya tanam itu bisa 5-6 gitu. Oh, kalau gitu. tabur kan tenaga sendiri aja setengah hari selesai gitu. Iya. Nah jadi teman-teman di daerah sini ya, di Gunung Mulia ini saat ini memang proses penanaman itu nggak lagi melewati benih ya. Maksudnya benih yang disemaikan kemudian dipindah enggak, tapi langsung ditaburkan. Iya. Itu ada namanya tabela ya. Tabela ya. Iya. Tabur benih langsung gitu. Iya. Ya Mang, saya tadi benar-benar terharu ketika Sadat ya anaknya itu bisa mengoperasikan ya, atau sebagai operator dari traktor ini. Nah ini gimana Mang, awalnya itu kok bisa? Padahal dia masih usia kelas 5 SD ya Mang ya? Iya. Bisa diceritakan Mang? Ya awal mulanya dia mau ngerasain capek kerja itu kayak apa bilangnya. Bilang saya kan dia nyoba aja. Makanya dia nyoba kebanting 3 kali. Kebanting sempet ya? Iya. Banting 3 kali tapi ndak kapok, malah mau lagi. Iya. Ya itu sampai bisa ini dia. Ya saya tadi sempat terharu Mang ketika melihat dia membantu orang tua, dan ini tidak semua anak bisa seperti itu Mang. Ya artinya apalagi tadi Mang Unang sempat cerita katanya Sadat ini ingin merasakan bagaimana kerja orang tua ya, bersusah payah mencari nafkah. Nah di saat sekarang ini anak-anak mulai pergaulan bebas, ini menurut saya luar biasa. Jadi Mang Unang termasuk sukses mendidik anaknya Mang. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ini berapa hektar Mang semua tanahnya nih? 1 hektar 1/4. 1 hektar 1/4 ya? Iya. Nah kira-kira kalau pakai traktor begini berapa lama baru selesai ini? Kalau nginjak begini aja berapa jam? Ya kalau nginjak ini kalau bisa, kalau ndak ada gangguan ya sehari lah. Sehari ya? Ya sehari selesai. Kalau nginjak ini aja. Iya. Berarti kalau sekarang berarti sore paling lambat ya? Iya. Kurang lebih lah berarti ya, kalau nggak ada halangan. Jam 4 selesai biasanya. Oke Mang, mungkin itu dulu sebentar ya. Saya doakan semoga Mang Unang sukses dengan tanaman padinya dan selalu sehat. Ya, oke Mang, lanjut ya. Ya, terima kasih. Sadatnya kelas sabaran Nang? Kelas 5.
Tapi ayeuna kan sekolahnya di imahnya, di imah. Oh, lamun jadi ya tadi. Jadi malah repotnya sekolah di imah. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa ngelihat ya hasil dari olahan tanah oleh hand traktor tadi ya, yang biasa disebut dengan gelebek ya. Jadi ini hanya melembutkan karena memang tanahnya ini, tekstur tanahnya sudah lembek, jadi tidak perlu lagi memakai metode singkal ya dari traktor, itu cukup langsung aja digelebek, dilembutkan, dihaluskan, dan setelah itu baru kemudian dilakukan proses penanaman melalui tebar benih langsung ya, tabela ya, tebar benih langsung. Jadi tidak lagi kita menyemaikan benih dulu, tetapi langsung benih padi itu bibitnya itu disebarkan dengan cara secara merata gitu. Tentu kita harapannya di bagian ke depan saya bisa hadir kembali dengan tahapan-tahapan proses penanaman padi lainnya, entah itu proses tabela dan juga sampai kepada perawatan-perawatan ketika padi itu mulai tumbuh sampai kemudian besar dan pada akhirnya proses pemanenan. Nah, ini teman-teman, Mang Unang sedang melanjutkan atau menyempurnakan dari olahan hasil hand traktor tadi yang berupa proses penggelebekan. Saya sampai bingung mencari istilahnya ya, tapi intinya proses pelembutan tanah ya, mengolah dengan melembutkan tanah, yang proses itu biasa disebut dengan gelebek. Dan memang kalau kita ngelihat hasilnya, bisa lihat teman-teman, cukup support ya, sudah mulai lembut. Saya tentu tidak dalam kapasitas menilai ya, karena memang saya juga tidak punya kompetensi untuk menilai tentang kualitas hasil dari olahan hand traktor ini. Tetapi yang jelas sudah menjadi kultur ya, habit di sini, bahwa setelah diolah penggelebekan ini bisa langsung dilakukan proses penebaran benih secara langsung, atau biasa disebut dengan ditabur ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman batasnya jelas ya, batas antara yang sudah diolah oleh hand traktor melalui proses gelebek dengan ini yang ada saat ini. Saksikan teman-teman, ada traktornya yang memang baru saja dimulai beberapa waktu atau menit yang lalu. Nah, ini teman-teman sudah beralih ya dari tempat yang semula ke petak yang ya ada di sebelahnya. Ini sudah petak yang baru. Jadi memang target awalnya itu hanya untuk merebahkan ya, merebahkan tanaman-tanamannya, rumput-rumputnya, rumput-rumput liarnya. Nah, ini memulai ya, start dari awal untuk petak yang selanjutnya. Teman-teman bisa ngelihat masih penuh dengan rumput dan tanaman-tanaman liarnya. Luar biasa teman-teman. Salut dengan Sadat ya, yang sudah bisa menjadi operator traktor dan membantu orang tuanya dalam proses pengolahan padi atau sawah ya. Teman-teman, saat ini saya berada di saungnya milik Mang Unang ya, karena beliau masih di lokasi di sawah, di area di mana dilakukan proses pengolahan tanah melalui hand traktornya yang kita sebut dengan gelebek. Nah, sekarang saya ingin memanfaatkan saungnya daripada nganggur saungnya, jadi saya sempatin dulu teman-teman. Jadi teman-teman, begitulah memang suasana pada saat pengolahan tanah ya. Ada satu hal pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai bentuk hikmahnya adalah betapa kita seringkali
tidak sadar pada saat kita mengkonsumsi beras ya, makan dengan nyamannya, dengan enaknya, bahkan ketika makanan beras itu berlebih ya, nasi itu berlebih, kita buang dengan sesuka hati kita ya. Nah, kita baru merasakan ternyata proses untuk bisa menjadi beras dan nasi itu begitu panjang. Diawali dengan seperti pada pagi hari ini ya, pengolahan tanah melalui hand traktor dengan segala kerja kerasnya para petani gitu. Nah, tentu saja ini menjadi juga pelajaran bagi saya agar kemudian kita tidak menjadi orang yang boros, orang yang begitu mudah membuang-buang membuang-buang sesuatu yang apalagi ini berupa makanan ya, berupa padi atau beras atau nasi ya, yang seringkali kalau kita berlebih gitu, kemudian nasi itu kita buang dengan sesuka hati kita. Padahal prosesnya untuk menjadi beras, proses untuk menjadi nasi itu begitu tahapannya panjang sekali teman-teman. So, jadi teman-teman, saya berharap ya, khususnya buat diri saya pribadi, tentu dalam video ini tidak sekedar kita menikmati apa yang ditampilkan pada proses pengolahan tanah berupa hand traktor ini, tetapi jauh lebih dari itu kita mendapatkan nilai yang menurut saya penting ya untuk kita jadikan hikmah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan cara para petani bekerja keraslah kita segala kebutuhan primer kita, khususnya kebutuhan bahan dasar pokok ya, ada salah satu dari 9 bahan pokok itu melalui tangan-tangan dan peluh keringat mereka lah sampai ke dalam tenggorokan kita berupa nasi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Ini nggak ditutup-tutup nanti lama-lama ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bila teman-teman merasakan manfaatnya silahkan subscribe, like, share, dan komen. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.